Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna hasanan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awanah sama kita hormati orang tua kita, Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Ramli, Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Samsudin, Ustaz Hilmani, Ustaz Azani, Ustaz Satibi, para asatijah semua yang lain, para bapak hujat hadirin. Alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim surat Al-Fatihah, Imam Al-Fadhil Syekh Abdul Selamat Kandi ilahin zim Muhammad alaihi wasallam ila hadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Fatihah buat para donatur yang ngirimin makanan di setiap pengajian kita. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberkahi Allah, dikabulkan hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diniatkan pahalanya buat keluarga sudah meninggal dunia disampaikan kepada mereka semua di alam barzahnya. Tilka niyyah bi kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita masih di babu hakil jar, bab tentang hak bertetangga. Jadi dikatakan wa yuqalu man mata wa lahu jiranun salasatun kulluhum muraduna anhu ghufira lahu. Siapa orang yang meninggal dunia lalu kemudian dia punya ada 3 orang tetangga, semuanya redha kepada dia, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dalam kitab At-Tajul Jami' Usul fi Ahaditsir Rasul, itu siapa orang yang punya tetangga terdekat 3 rumah dari dia, lalu kemudian orang itu meninggal dunia, lalu rumah terdekat dari dia itu tetangga mengatakan bahwasanya dia itu orang baik gitu. Karena yang dia tahu dia orangnya waktu di rumah baik gitu. Padahal di luar kadang lagunya perak gitu. Tapi karena pengetahuan mereka bahwasanya mereka ini orang baik, walaupun Allah tahu ya kalau di luaran dia kurang baik, tapi karena persaksian tetangga-tetangga terdekatnya, maka Allah terima itu persaksian mereka sehingga diampuni dia dosa-dosanya gitu. Makanya ini kan dari sini begitu. Makanya kalau mau bandel jangan di kampung sendiri, no mana-mana gitu ya. Orang taunya di kampung kita baik. Ini kadang-kadang kita jagoan dari preman di kandang loh, orang jago baru masak pasar minggu udah takut sama orang Banten. Ya di sini rumahnya galak banget, petantang-petantang keluar dikit aja ketemu ya pasar minggu udah gak berani. Sudah bayar parkir, bayar dia takut. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang tuh kayak gitu buat kampung sendiri, justru dia ngamanin kampung, bukan bikin rusak kampung. Ya jadi begitu. Ini masalah tetangga. Jadi kalau tetangga itu redo sama dia, berarti itu orang baik.
maka dia akan diampuni. Maka itu patokan kita tetangga, karena dia yang tahu banget tentang kita siapa ya? Tetangga. Yang kalau kita lagi berantem tuh, kalau kan rame tuh, kadang piring terbang, itu tetangga yang tahu. Siapa ya? Oh no, apaan? Tetangga itu. Makanya hadirin rahimakumullah ya, tetangga itu begitu. Kalau tetangga kita baik sama kita ya gitu. Tapi kalau tetangga yang jahat sama kita yang repot. Padahal kita nggak gimana-gimana, tapi dia ngomong sama orang, orangnya begitu bukan, dan lain sebagainya. Ya, waruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jaa ilaihi yashku jaruhu. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau mengadukan, mengeluhkan tentang perbuatan tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang, kuffa adzaka anhu. Ya, tahan atau jauhkan gangguanmu atas dirinya. Artinya dia itu suka jahat sama kita, tapi Nabi bilang tahan gangguanmu dari dirinya. Artinya kamu jangan ngebales kejahatannya dia. Itu wasbir ala azahu, dan sabar atas perbuatan buruk tetanggamu. Gitu. Terus lantas kita sabar aja. Nabi nyuruhnya begitu. Wa kafa bil mauti firaqan. Cukup dengan kematian yang nanti akan memisahkan kita dengan tetangga yang jahat tadi. Gitu. Biasanya kalau gitu tetangga yang jahat begitu biasanya matinya duluan. Ya beneran. Orang kalau udah kebangetan mati duluan. Biasanya kata Nabi, biar maut yang memisahkan. Jadi kita nggak boleh balas kejahatan dia. Ya. Kalau dia jahat sama kita, kita sabar aja dan nggak perlu membalas kejahatan dia. Apa yang kita lakukan? Udah tungguin aja sampai mati memisahkan kita dengan tetangga yang jelek tadi. Kenapa? Orang kalau emang hatinya hasud itu, saudara, itu susah benernya. Bawaannya ngiri aja. Ya, orang itu kalau udah nggak demen, wa ainu ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhdi tubdil masawiyah. Ya, orang itu ya, kalau emang dia udah demen, biar kata jelek sama dia udah cakep aja udah. Gitu. Ya, udah cakep aja. Tapi ya, kalau orang emang udah kagak demen, ya biar kata dia cakep udah jelek aja udah. Gitu. Itu udah pasti tuh orang tuh begitu. Dia orangnya begitu, kagak, orang baik dia gitu. Orang dia demen sama orang itu gitu. Sama ya orang demen sama cewek. Kalau kita ngeliatnya, lu nggak salah nih ini yang begini. Dia udah demen nih, kan lu mau bilang apa juga. Ya Allah, begini lu pilih tuh. Cakep udah, mau bilang apa? Dia bilang dia demen udah, mau bilang apa? Itu hadirin rahimakumullah. Jadi orang tuh begitu. Ya. Pandangannya orang itu keseringan subjektif. Karena emang dia demen, walaupun dia salah sebenarnya, udah pokoknya bener dia udah. Tapi kalau dia udah gak demen, ya biar kata itu orang bener, udah salah aja di matanya. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya tetangga ya yang model begitu, udah biarin aja udah sampai mati memisahkan kita. Nah kalau dia mati baru kita takziah gitu. Doain dah. Ya itu hadirin mana ya. Imam Junaidi Al-Baghdadi itu kalau sama tetangga dia yang suka ngomongin dia, yang suka jelek-jelekin dia, itu sering sama dia dibawain makanan. Gitu dianterin ke rumahnya gitu. Makanya kita tuh kalau punya tetangga yang model begitu, ya Ustaz Nafis anterin makanan, pagi-pagi beliin tuh lontong buras gitu. Assalamualaikum. Apa? Nggak usah mampir, lewat aja. Assalamualaikum. Nah ini buat ngetek pagi-pagi gitu. Tapi kalau yang hati nggak demen, jangan-jangan diracunin nih gue. Ya urusan dia dah gitu. Kan kadang begitu. Orang kalau udah nggak demen bawaannya udah suzon aja. Kita bawain makanan dekat diracunin. Emangnya apaan kita ngeracunin? Itu hadirin kita seperti itu. Memang orang tuh kadang ada orang yang punya tetangga begitu. Karena orang ini Pak, kadang ujiannya macam-macam.
Ada yang dari keluarga internalnya enak semua, anaknya, mantunya aman, ya keluarga besar. Justru kadang ada ujian itu dari mana? Dari luar, tetangga berantem mulu. Ajawi di belakang aja sini. Ya begitu, kadang tetangganya berantem, ada aja tuh yang salah dikit dia berantem. Dia bilang, ya Allah, udah. Ada kawan kita model begitu tuh, pengajian ngaji rajin, masih ditimpalin tetangga model gitu. Mendingan berhenti ngaji udah, yang model begitu udah nggak dipakai, percuma. Buat apaan lo ngaji nggak dipakai? Udah jangan ditimpalin. Apa bedanya lo sama dia kalau kayak gitu juga? Udah Nabi udah bilang tuh, makanya kalau ngaji dengerin, jangan direkam, didengerin kagak, dengerin aja, otak masukin. Ya itu wasbir ala azam, sabar atas perbuatan buruknya dia. Itu penganiayaan dia atas kita, udah sabarin aja dah. Ya walaupun kita bisa bales, nggak usah. Kalau dinyampu sampahnya digeser ke rumah kita, bukan disaupin. Ada yang begitu model tetangga. Ada yang punya tetangga begitu. Mudah-mudahan kalau di sini nggak ada ya. Ya udah pada ngaji, masa ngaji gitu aja. Itu cuman kadang-kadang tuh suka tuh tetangga tuh yang saya bilang tuh air apa nih, air gentengnya jatuh ke rumah tetangga gitu dan lain sebagainya, kadang-kadang begitu tuh. Ya itulah harus diperhatiin kita bertetangga. Wa qala Hasanul Bisri, laisa husnul jiwar kafal adha anil jar, walakin husnul jiwar as-sabru alal adha minal jar. Berkata Imam Hasan Al-Bisri, ya laisa husnul jiwar, bukan ya sikap bertetangga yang baik itu menahan gangguan dari tetangga ya. Akan tetapi yang dinamakan bersikap baik itu adalah ya, bersikap baik ada tetangga itu adalah bersabar atas kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan dari tetangga kita itu. Jadi begitu ya. Jadi begitu, sabar aja udah itu. Dia mau ngapain kek nggak usah ditahan, biarin aja udah gitu. Emang di modelannya begitu, biarin gitu. Ya, jadi laisa husnul jiwar kafal ada anil jar gitu. Bukan yang dinamakan bersikap baik sama tetangga kita menahan diri biar nggak berbuat jahat sama dia. Dia ini jahat sama kita, tapi kita menahan tuh biar nggak ngebales. Tapi yang dinamakan bersikap baik itu apaan? Sabar gitu. Sabar gitu, sabar aja udah ya. Itu makanya kan kadang-kadang tetangga itu seperti itu. Makanya kan tetangga itu dekat banget sama kita, kadang lebih dekat daripada sama saudara, karena emang rumahnya sebelahan sama kita. Makanya Islam itu ngajarin begitu, kalau bertetangga itu biar kenal. Makanya Nabi melaknat orang-orang yang punya tetangga sementara tetangganya kelaparan, di satu sisi dia kenyang. Tuh. Makanya jamaah rahimakumullah, kayak kemarin tuh korban ya. Korban itu ngajarin kita untuk selalu berbagi sama tetangga. Sebenarnya korban itu yang afdol itu motongnya di rumah, motong sendiri. Dulu orang tua saya nggak pernah mau motong di musola di masjid, nggak, dibeli kambing taruh rumah, ntar dia potong, habis itu bagi tetangga yang deket-deket begitu. Emang sih kalau kita pikirin emang ribet juga emang kalau di rumah. Sekarang kita di rumah ribet dah, naruhnya di mana itu kambing. Itu kambing kita taruh 2 hari, baunya seminggu nggak hilang. Ya cobain aja dah. Makanya saya dari dulu tuh udah hampir 5 tahun terakhir ini udah nggak mau beli sapi pakai datang ke kandang pakai ngeliat lagi, udah nggak aja dah. Itu pulang udah masih ganti baju gitu, nyerep banget itu baunya gitu, cuma bau banget, apalagi kambing dah, ya Allah ya, baunya nyerep ya itu. Makanya saya kalau beli udah pakai video call aja, udah di Jawa udah, wah
Udah biasa beli ngerti kan. Udah begitu aja udah. Udah ngapain kita ke kandang-kandang maranin dulu lihat milih. Capek udah. Jalannya aja bensinnya berapa duit. Belum ntar makannya di jalanan pada rame-rame. Jalan kayak begitu. Tapi ada juga yang hobi mau kerja tukang jalan mulu, demen aja udah. Ya jalan yuk kelayaban. Udah nggak dapat beli, nawarin murah banget. Itu hadirin rahimakumullah. Ya jadi begitu. Wa qala Amr bin al-As, berkata Amr bin As, laisal wasilu alladhi yasilu man yasiluhu wa yaqta'u man qata'ahu. Ya kata Amr bin As, beliau bilang bukan dinamakan orang yang menyambung, ya, menyambung silaturahmi itu orang yang telah menyambung silaturahmi padanya. Kalau orang yang udah nyambung silaturahmi mah kita nyambungin ya sama aja. Ya, bukan yang dinamakan penyambung itu laisal wasilu alladzi yasilu man yasilu. Ya bukan dinamakan penyambung silaturahmi, ya mereka yang menyambung silaturahmi kepadanya dan memutuskan hubungan yang memutuskan kepada dirinya. Jadi bukan yang itu. Wa innama zalikal munsif. Ya. Itu dikatakan hanya bersikap adil aja kayak begitu. Ya ada orang nyambung silaturahmi sama kita lanjutin nyambung. Iya. Lalu ada orang mutusin kita putusin. Iya, adil lah. Lo putusin. Ya udah, gue putusin. Lo nyambungin, ya udah gue sambungin. Itu jadi kalau kata Amr bin As, bukan begitu. Wa innamal wasilu allati yasilu man qata'ahu. Yang dinamakan sebagai penyambung hubungan silaturahmi adalah mereka yang menyambung hubungan silaturahmi kepada orang yang mutusin silaturahmi. Itu baru namanya penyambung silaturahmi. Tapi kalau menyambung silaturahmi sama orang yang emang udah nyambungin sama kita, itu mah udah, itu lalu memutuskan silaturahmi sama orang yang mutusin silaturahmi, itu namanya ya adil. Udah lo nyambungin gue sambungin, lo putusin gue putusin, gitu dah. Itu namanya wadakal munsif. Tapi yang dinamakan yang namanya penyambung itu adalah mereka yang menyambungkan hubungan silaturahmi kepada mereka yang memutuskan. Jadi ini orang marah sama kita, gimana caranya kita baikin dia biar nyambung lagi itu silaturahmi. Ini hadirin rahimakumullah. Lalu apaan lagi yang dinamakan penyambung itu? Wa ya'tifu ala man jafahu, dan bersifat ramah atas mereka orang-orang yang bersikap enggak ramah sama kita, yang bersikap kurang baik, kurang ajar sama kita, tapi kita tetap bersikap ramah. Itu baru yang namanya penyambung silaturahmi. Itu kalau yang tadi dibilang itu mah emang pantas sudah, orang baik sama kita, nah kita baik. Dia jalan nggak mau nengok sama kita, dicuekin, ya sama gue cuekin juga, ya nggak apa-apa. Itu namanya adil udah, ya sama ya sebudu udah urusan gitu. Hadirin, ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 hari Sabtu. 7 Sabtu, Minggu, Senin. Senin. Besok tanggal 10 ya? Masa ngingetin bola besok 10. Berarti besok ya malam. Kagak, besok malam Rebo berarti bola ya lawan Jepang gitu. Jam berapa mainnya ya? Ngajar lagi tuh ya. Ngajar dulu dah, paling mainnya malam. Mainnya di Jepang ya? Oh, jam berapa mainnya sih? Tapi itu pertandingan udah nggak ada pengaruhnya. Mau kalah mau menang nggak pengaruh. Jepang menang nggak pengaruh, Jepang kalah nggak pengaruh. Indonesia menang nggak pengaruh, kalah nggak pengaruh. Jepang udah pasti langsung lolos. Nah, Indonesia udah pasti lolos putaran keempat gitu. Jadi itu cuma main-mainan doang nonton bolanya gitu. Jadi ingetin doang. Fazakir fa inna zikratan fa'ul mu'min. Itu kan itu hadirin, kalau yang deman ya, kayak semalam tuh kan ada final tuh ya,
Saya nggak tahu tuh, kadang bilangin kita nggak tahu. Adu penalti. Itu hatinya enak kalau nonton begitu malam-malam, kadang-kadang sekalian kita sholat tahajud terus sekalian subuh. Cuman jangan begadang. Kalau nonton bola malam tuh tidur dulu tuh jam 10 tidur. Nah, ntar jam 2 bangun dah. Kalau nonton babak kedua aja dah. Daripada nonton babak pertama habis itu ketiduran, mendingan nonton babak kedua sampai habis gitu, tahuan hasilnya. Makanya tidur dulu. Jadi kita habis subuh itu jangan sampai kita gara-gara nonton bola yang biasa sholat subuh jamaah kagak berangkat, jadi dosa kita nonton gitu. Justru gara-gara kita nonton bola bangunnya lebih pagi, yang biasa bangunnya jam 4 jam 2 udah bangun gitu. Tapi ingat jangan tidur lagi subuh, berangkat ke masjid. Ya itu dia yang jadi masalah. Jangan sampai melalaikan kita dari perbuatan baik yang biasa kita kerjain. Nih hadirin rahimakumullah. Lalu walaisal halimu alladhi yahlimu an qaumihi ma halimu anhu. Dan bukan dikatakan sebagai seorang yang penyantun, ya, kata Amr bin As, mereka ya laisal halimu alladhi yahlimu an qaumihi. Jadi bukan yang dinamakan penyantun orang yang bersikap baik santun kepada qaumihi mahalimu anhu, ya, ketika mereka juga berbuat santun kepadanya. Fa idza jahilu alaihi jahalahum, ketika mereka nggak kenal dia pura-pura juga nggak kenal. Jadi gitu, misalkan sama orang nih kita jalanan negor, ya, emang kenal kan negornya gimana ya, santun Pak, Waalaikum gitu santun, karena kenal. Tapi ketika dia kagak kenal, ya udah dia nggak kenal juga gitu. Itu bukan dinamakan orang penyantun yang begitu, bukan. Kalau yang kenal, Pak Haji gimana, nah giliran yang ada kenal kagak ditegur, jalan aja. Itu bukan yang dinamakan penyantun. Wa innama zalikal munsif, yang itu ya hitungannya yang tadi sikap adil aja. Karena lu gue kenal ya gue tegur, nah kagak kenal ngapain gue tegur, kan gitu. Dia kagak negor, dia kagak senyum, ya udah kita kagak juga. Tapi bukan dinamakan seperti itu. Wa innamal halimu allati yahlimu idza halimu fa idza jahalu alaihim halim alaihim. Jadi yang dinamakan orang penyantun itu ya ketika dia ketemu dengan kaum, dengan orang yang kenal sama dia, ya dia santun juga. Dan ketika ketemu sama orang yang dia nggak kenal, dia tetap santun juga. Gitu. Jadi itu kalau kita kan kadang gitu, kalau kita ketemu kita kenal, kita tegur. Giliran yang kagak, agak udah. Iya gitu. Nah itu kan begitu. Coba bisa nggak? Ya. Kita jalan nih, sampai. Ya sekedar senyum aja gitu misalkan gitu. Karena kan ada orang kan yang mukanya udah asem, tampang udah jelek, galak ya. Senyum kagak, ketemu susah, kan kita juga ngeliat juga sewot. Itu makanya gitu hadirin rahimah. Kan enak loh. Walau talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis dilihatnya gitu. Walaupun nggak kenal, tapi kita berwajah santun gitu. Kita lihat orangnya udah tua nih, ketemu di jalanan, misi Pak Haji, oh yeah, gitu kan namanya santun, lagi jalan lewat gitu. Begitu itu namanya gitu. Yang kita nggak kenal begitu juga. Kita orangnya udah tua nih, ya panggil aja Pak Haji, kan digirang gitu. Orang belum pergi haji, Romanya sih gak bakalan pergi haji, orang kagak ada duit kan gitu. Tapi dia panggil Pak Haji, Pak Haji itu. Jadi itu yang dinamakan orang penyantun tuh begitu. Tapi kalau cuman yang dia kenal doang dia santunin, giliran sama yang dia nggak kenal, enggak. Kebanyakan kita begitu. Jalan nih kita nggak kenal. Tuh, yang parah udah kenal kagak negor. Nah itu yang parah. Yang kenal aja dia kagak tegur, apalagi kagak dikenal. Ya, ada orang kadang-kadang sekedar senyum aja kayaknya susah. Ada gue kalau jalan sama dia tuh ketemu gue senyum, dia diem aja dah, gue empet banget rasanya. Ada yang model begitu orang.
Hadirin rahimakumullah tuh, makanya tuh kita disuruh menabi pasang wajah itu wajah yang manis gitu. Emang tampang udah modelnya kayak tuan takur ya kan, serem. Senyum susah gitu. Ini kayak malaikat Malik modelnya gitu, nggak ada senyumnya gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kayak malaikat Ridwan, ya kan, senyum, meramah, walaupun nggak kenal, senyum. Itu Jawi. Janda doang disenyumin. Ya, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, yanbaghi lil muslimi ay yasbira ala adzal jam. Seyogyanya bagi seorang muslim itu dia untuk bersabar atas kejahatan tetangganya. Jadi begitu, kalau ada tetangga kita yang jahat sama kita, jauhi ya. Ini lu dengerin, jauhi nih, khusus buat jauhi. Ya. Lu jangan bales. Kalau dibales kagak ada bedanya kita sama dia. Ngaji buat apaan lama-lama? Itu. Makanya disudahkan sabar. Sabar. Dia sama tetangga kita. Giliran nyapu tetangga depan rumah kita, depan kagak disaupin, dibuang aja kelewat. Itu bukan itu. Sampah dari mana ini kan gitu. Apa susahnya disaupin gitu. Emang modelnya begitu, ya udah sabarin aja udah. Biar nanti maut yang memisahkan kita. Gitu jauhi, jawabnya jauhi ya. Tu wala yu'dijarahu biha. Jangan menyakiti tetangga kita. Seseorang itu jangan menyakiti tetangganya walaupun dengan hal apapun. Wa yakunu jaruhu aminan minhu wa amanahu li jarihi. Dan jadilah orang itu terhadap tetangga itu aman. Jadi tetangga itu dengan adanya kita itu dia merasa aman, ya. Dan juga bisa memberikan rasa aman gitu buat tetangga kita. Nah, yakunu bisalah sati asya. Nah, ini bisa terjadi, bisa terwujud dengan 3 hal. Ya. Kata Al-Faqih Abu Lais Samarqandi, ya. Yakunu jaruhu aminan anhu. Dia tetangganya selamat, aman dari dia, dan dia bisa memberikan aman buat para tetangga sekitarnya. Ini bisa terjadi dengan 3 perkara. Yang pertama, bil yaddi wabil lisani wabil aurati. Ya, dengan tangannya, dengan lisannya, mulutnya, dan juga dengan auratnya. Gitu. Fa amma amanuhu bilisanihi bahwa Allah yatakallama bikalamin law dakhala alaihi jaru lasakata. Ini yang pertama, ya. Yang pertama dengan lisannya. Ya, bukan tangannya duluan nih, lisannya duluan. Ya, dengan lisan apa? Janganlah seseorang itu berbicara tentang sesuatu. Ini lagi ngomongin sesuatu. Lalu ketika datang tetangga kita, ketika dia mau ikut ngomong, ketika yang kita omongin itu akhirnya dia diem dah. Dia kagak ngomong apa-apa dah. Gitu. Artinya pembicaraan yang mungkin ada taliannya dengan dia. Jadi dia nggak bisa komentar apa-apa, dia diem aja dah. Gitu. Atau sesuatu yang mungkin dia nggak paham. Makanya kan hadirin, kita itu kalau bisa jadi pembicara yang baik. Saya ngomong sama Ustadz Napis, kita mesti tahu dia. Nih Bang Napis sukanya apaan? Kalau dia suka mancing, ya kita ngomongin mancing sama dia. Gitu. Nah, ketika kita ajak ngomong mancing, kira-kira semangat gak dia? Wow, semangat gitu. Ya pengalaman nih diceritain, lagi mancing ikan dapatnya buaya, ya kan.
dan lain sebagainya. Jangan orang yang nggak gitu diajakin ngomongin batu cincin. Nah, ngomongin batu cincin Ustaz Satibi kita ajak ngomong gitu. Begitu. Ada yang demennya burung, nah kita ngomongin itu burung. Makanya kita tuh biar sedikit-sedikit paham juga urusan begitu. Nah, orang demennya burung, emang dia kagak demen batu cincin, ngomongin batu cincin dia diam aja dah. Kagak demen batu cincin, dia kagak ngerti ini batu apa namanya. Begitu hadirin. Atau di sini begitu bicara, maksudnya kalau lagi ada itu biar bisa klop. Atau jangan sampai kita bicara sesuatu yang nyinggung dia gitu. Misalkan kita tahu nih teman kita masih jomblo nih, ya masih jomblo, kita ngobrolnya tentang itu. Kalau maksud kita biar dia panas, biar dipanas, biar buru-buru kawin, maksudnya begitu. Ya mungkin ada baiknya juga. Cuman kadang-kadang kan orang pas kita ngomongin yang begitu udah dia diem aja, dia nggak ngobrol. Tadinya ngomongnya banyak, ketika ganti materi udah diem. Ya tuh, ya jadi biasa kalau begitu dia merasa, aduh, ini gue amat ini jadinya gitu. Jadi gue nggak ngomong dah, gue kagak enak ngomongnya gitu. Ya kayak begitu. Lasa kata dia akan diem tuh. Au lau balagha ila jarihi lastah ya minhu. Atau dengan kita ngomong dengan pembicaraan, kalau seandainya pembicaraan yang kita omongin itu sampai kepada teman kita tadi, maka dia akan malu dengan sebab apa yang kita omongin. Tuh begitu ya, yang disuruh tuh. Ini urusannya sama tetangga kita, tetangga gitu ya. Jadi tetangga nih ya, tetangga kan teman kita juga pada itu begitu. Lalu wa amma amanuhu biyadihi fahuwa anna jarahu law kana bisuk wa tazakkara anna kaisahu nasiyahu fi manzilihi fa innahu la yakhafu alaihi wa yaqulu manziluhu wa manzili sawa. Adapun tangan ya, keamanan mereka dari tangan tetangganya adalah kalau seandainya sesungguhnya tetangganya ini lagi ada di pasar, lalu kemudian pas di pasar dia ingat dompetnya ketinggalan gitu kan, wah dompetnya ketinggalan di rumah. Nah, fa innahu la yakhafu alaihi, nah dia nggak sama sekali nggak ngeri, nggak takut tuh sama dia punya tetangga. Kenapa? Soalnya rumahnya sama rumah tetangganya sama aja udah. Artinya ini orang benar-benar bisa dipercaya. Mungkin zaman dulu rumahnya kagak ada pintunya kali ya gitu kalau saya. Ya artinya merasa aman gitu, punya tetangga. Makanya kita kan kalau punya tetangga yang bangor-bangor kan bingung juga. Kita mau jalan jauh dikit nih gitu. Ya apalagi yang tukang-tukang modelnya maling-maling burung gitu kan, kadang-kadang kan dia punya ada doanya tuh. Jaringan-jaringannya, wah, tetangga gue punya burung cuca hijau, suaranya bagus, kalau malam nggak dimasukin, gitu. Ya, lupa masukin aja dah, ada aja tuh, ya, gitu ada. Yang ngambil bukan dia, yang ngambil temennya, gitu. Tapi dia ngasih informasi. Ada juga model-model yang begitu orang. Ya. Amma amanuhu bil aurah. Adapun keamanan seorang tetangga itu dari tetangganya dengan aurat, bahwa annahu law kana fi safari fa balaghahu anna jarahu dakhala manzilahu la sakana qalbuhu wa fariha. Masalah aurat adalah kalau seandainya dia ini lagi dalam perjalanan, lalu sampai berita kepada dia ketika dia dalam musafir bahwa tetangganya itu masuk ke rumahnya, maka mendengar itu justru dia malah nggak bingung, dia merasa hatinya menjadi tenang dan menjadi gembira. Kenapa? Dengan adanya tetangganya masuk ke rumahnya, dia malah bukannya malah takut, tapi malah merasa aman, malah merasa tenang dengan kedatangan tetangganya tadi. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya udah bel udah ya.
Ya udah itu aja dah yang ngaji. Kita ngaji emang dikit-dikit aja, banyak-banyak. Dikit aja kadang-kadang nggak bisa dijalanin. Tapi pulangnya tetangganya berantem lagi kan gitu. Kita lu ngaji. Lu barusan ngaji udah lupa aja berantem lagi sama tetangga. Ada pakai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih mending tuh ada yang masuk. Ada yang lupa kuping kanan kagak bisa masuk ya. Akhirnya lewat pinggiran gitu. Ini hadirin jamaah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.